Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu rahasia terdalam dia yang tidak terucap. Jadi untuk para sahabat yang punya seseorang, pasangan khususnya, ingin tahu ada rahasia apa yang selama ini dia simpan, dia nggak utarakan, dia nggak ucapkan untuk kamu, dan kenapa dia menyimpan rahasia ini. Jadi kita akan baca ya rahasia terdalam dia yang tidak dia ucapkan, serta kenapa dia menyimpan ini dari kita ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai sama-sama ya. Kita akan mulai sama-sama. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati. Rahasia terdalamnya yang tidak terucap. Kembali tanyakan dalam hati. Rahasia terdalamnya yang tidak terucap. Sekali lagi ya, tanyakan dalam hati. Rahasia terdalamnya yang tidak terucap. Kita akan lihat sama-sama ya. Kita akan general reading ya. Jadi kita tidak pilih kartu, kita akan langsung baca sama-sama ya. Tarotku akan ambil 4 buah kartu di awal. Tarotku akan ambil 4 buah kartu di awal. Kemudian Tarotku akan ambil 5 buah kartu. Dan terakhir Tarotku akan ambil 6 buah kartu. Oke. Kita punya 4 buah kartu di awal ya. Ini tentang rahasia terdalam dia. Kenapa dia menyimpannya dari kita? Dan ini adalah untuk pendalaman, untuk melihat lebih jauh sebenarnya tentang rahasia-rahasia yang dia simpan dari kita. Kita akan lihat sama-sama ya. Kartu yang pertama di sini ada kartu 3 pedang ya, saat Saturnus berada di Libra. 3 pedang ini cerita tentang ketidakadilan ya. Jadi Saturnus di Libra. Libra cerita tentang keadilan, Saturnus pembatasan. Libra dekan 2 adalah saat Saturnus berada di Libra, di mana kepingin adil tapi akhirnya nggak bisa adil. Nah perasaan kepingin diperlakukan adil tapi nggak bisa. Ini rahasia yang dia nggak sampaikan, rahasia yang dia tidak sampaikan sama kita. Mungkin saat kita tanya sama dia, apakah kamu nyaman, apakah kamu bahagia, atau apakah kamu oke, dia mungkin jawab, ya saya baik-baik saja, saya bahagia, saya nggak ada problem. Tapi di sisi yang terdalam, ada perasaan diperlakukan tidak adil. Saturnus di Libra, ketidakadilan, keadilan yang dibatasi, hati yang terluka karena diperlakukan tidak adil. Ada rahasia ini. Kita akan lihat lebih jauh sekarang. Di sini ada Page of Swords ya. Hati-hati, Page of Swords bisa saja tentang ide-ide atau pikiran-pikiran yang berkaitan dengan sosok yang lain, di mana ciri-ciri usia sama atau lebih muda. Jadi ada indikasi pikiran. Ingat, ini masih indikasi pikiran. Bukan jaminan dia punya orang ketiga, tapi ada pikiran ke sana. Jadi harus hati-hati, ada pikiran ke sana di mana usianya sama atau lebih muda. Jika kita kaitkan dengan cerita sebelumnya di mana ada ketidakadilan, ya bisa jadi ini jadi pelampiasan untuk keadilan, tapi ini masih sebatas pikiran. Ya, ini masih sebatas pikiran. Kita lihat lebih jauh. Ada kartu Knight of Wands ya. Knight of Wands ini cerita tentang masa lalu. Hati-hati, ada cerita tentang pikiran untuk punya relasi lain, punya kedekatan lain, dan kemudian ada pikiran cerita masa lalu. Ini kisah lama ya, berarti cerita masa lalu. Harus diwaspadai. Dan yang terakhir ini adalah 4 pentacle ya. 4 pentacle ini sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan zona nyaman dan aman dia. Bisa saja berkaitan dengan perasaan-perasaan di mana dia ingin menjaga, memberikan batas sama kita, sehingga tidak mengusik zona aman dan nyaman dia. Dan ini bisa jadi berhubungan dengan materi. Saat Sun di Capricorn, berhasil untuk uang, berhasil untuk materi, berhasil untuk pekerjaan.
Nah, kenapa dia berrahasia? Kita akan lihat. Kenapa dia berrahasia ya? Ingat, yang dia rahasiakan pertama ketidakadilan, kemudian ada indikasi hubungan yang lain di mana terkait dengan orang yang usia lebih muda atau hubungan lain yang berkaitan dengan masa lalu ya, cerita lama. Tentang keuangan yang dia nggak pengen kita tahu, ketidaktransparan masalah uang atau pekerjaan atau apa yang dia lakukan, ini ada ceritanya di sini. Kita akan lihat kenapa dia berrahasia. Yang pertama adalah kartu Knight of Cup ya. Cup ini kartu-kartu yang banyak bercerita tentang dunia relasi atau hubungan. Kenapa dia berrahasia? Kartu Knight of Cup. Knight of Cup ini adalah sebuah cerita tentang Knight di mana Knight-nya berwibawa atau menunjukkan satu sisi yang menarik. Ya, ada kondisi tebar pesona yang dia lakukan dan dia nggak mau kita tahu. Kenapa nggak mau kita tahu? Karena ini bisa jadi masalah. Ini yang pertama. Tapi kartu Knight of Cup ini masih terbatas dalam artian dia tidak berlebihan melakukan itu, tapi ada indikasi ke sana ya. Indikasi dia mencoba untuk tebar pesona, untuk agar dilirik orang, itu ada cerita ini. Dan dia nggak mau kita tahu. Kemudian yang kedua, kalau dia bercerita tentang hal-hal ini, kebebasan dia hilang. Kalau dia bercerita tentang pekerjaan, tentang keuangan, dan kita tahu tentang hal ini, kita kenal teman-teman dia, kita kenal lingkungan kerja dia, dia merasa kebebasan dia ya hilang. Dia berharap dia masih punya kebebasan. Jadi ini bisa jadi juga ketidaksiapan ya dalam suatu relasi atau hubungan karena dia masih berpikir tentang kebebasan untuk dirinya sendiri. Kartu yang ketiga ini tentang Emperor ya. Jadi kartu Emperor kalau kita kaitkan dengan astrologi dia berada di dia berada di Aries di mana dipengaruhi kuat oleh planet Mars. Dia berrahasia tentang posisi, tentang uang, tentang apapun untuk menunjukkan bahwa dia punya posisi yang lebih daripada kita. Ada bagian dari diri dia yang nggak mau kalah sama kita, apalagi di sini dia ngerasa nggak adil. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa dia punya power dalam hubungan ini. Dia punya power di hadapan kamu. Nah, ini membuat dia menyimpan beberapa rahasia-rahasia. Kita akan lihat lebih dalam. Ada 10 pedang, ketakutan dihianati. Jadi kartu 10 pedang ini adalah cerita tentang di mana dia takut dihianati, jadi dia tidak terbuka. Atau juga ada cerita di mana dia takut ketahuan karena dia ngerasa kalau ketahuan ya dia akan kelihatan bahwa dia berbuat salah. Kalau dia berbuat salah berarti posisi dia nggak bisa pertahankan. Jadi dia nggak mau kita tahu. Ada cerita seperti ini ya. Saat Sun di Gemini, Sun ini membawa sesuatu menjadi cerah. Matahari itu mencerahkan, menjernihkan, membuat semua jadi tampak dan kelihatan. Gemini ini tentang 2 orang, bukan 1 orang. Ada rahasia di antara 2 orang yang terbongkar dan dia nggak mau itu. Karena dalam rahasia ini dia yang salah. Karena dalam rahasia ini ada yang ditutupi yang tidak baik. Jadi dia khawatir ini hal-hal ini terjadi ya. Dan yang terakhir kita lihat di sini. Di sini ada 2 tongkat ya. Jika kita lihat di kartu awal ada Page of Swords dan Knight of Wands di mana bisa jadi ada cerita masa lalu dan bisa jadi ada cerita dengan hubungan yang lebih muda. Jika kita kaitkan dengan kartu 2 tongkat di bawah sini, berarti ada sebuah kisah. Kenapa dia nggak pengen tahu? Karena dia nggak mau memilih. Ada pilihan lain, ada kita. Dia mau keduanya, dia nggak mau salah satu. Yang terjadi apa? Ya dia merahasiakan. Dan ini kurang baik. Kita akan lihat. Untuk kondisi ini, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan, apa saja yang mungkin kita bisa lakukan ya. Kita akan lihat. Ya, pertama ada kartu The Lovers ya. Ini tentang cinta. Ada rahasia memang dan dia nggak ucapin, tapi kembali ke kita. Apakah kita mencintai dia atau tidak? Jika kita memang mencintai dia, ya pelan-pelan ajak dia terbuka dan bersiaplah untuk sebuah realita yang mungkin menyakitkan. Tapi kembali lebih penting ini terbuka daripada terus-terusan nyimpan rahasia. Sakit mungkin iya, apalagi kalau mungkin ya memang yang terjadi cerita tentang hubungan lain. Tapi paling nggak kita tahu daripada kita dibohongi. Ada cerita tentang cinta di mana jika kita punya cinta yang kuat, tuntun diajak dia pelan-pelan terbuka dan siaplah sama apapun situasi yang mungkin terjadi ya. Sama apapun mungkin kenyataan yang ada. Yang kedua di sini ada kartu 9 tongkat ya. Ingat, atur strategi. Atur strategi dalam artian seandainya memang cerita-cerita ini terjadi. Seandainya memang ada kisah lain dari selain kamu. Kamu harus sudah tahu langkah yang mau kamu ambil apa. Jangan sampai menuntun dia atau mengajak dia terbuka. Atau mungkin kamu tegur dia dan akhirnya dia ngomong apa adanya. Oke, aku punya orang lain. Tapi kamu gak siap akhirnya dengan jawaban ini. Nah ini dia.
Sebelum kamu meminta sebuah kejujuran, kamu harus sudah siap bahkan kejujuran yang terburuk sekalipun. Dengan begitu kamu udah punya langkah ke depan akan seperti apa. Selanjutnya adalah kartu 7 pentakel ya. Kartu 7 pentakel ini mengingatkan kita ya kan, untuk nggak usah berpikir nanti ke depan seperti apa, tapi fokus saat ini. Fokus ke masa sekarang, lihat kondisi dia apa adanya, realitanya apa adanya. Kalau memang dia udah mulai mungkin sembunyiin handphone, atau mungkin diam-diam sendirian, atau mungkin lebih banyak menghabiskan waktu nggak bareng kamu, ya berarti cerita-cerita yang kurang baik ini kemungkinan besar memang sedang terjadi. Tapi kalau memang dia baik-baik saja, dia open, dia terbuka, dia menceritakan semua, ya berarti jangan tegur dia untuk hal ini. Ini adalah sebuah indikasi cerita yang mungkin saja terjadi, tapi jika memang tidak ada indikasi ke arah sana, jangan memaksa dia untuk mengakui bahwa cerita ini pasti terjadi. Kemudian di sini ada kartu 9 cup ya. Nah, kalau di cerita tadi fokus ke masa sekarang, dalam artian cerita ini mungkin saat ini belum terjadi. Mungkin akan terjadi di masa depan nanti, atau sudah pernah terjadi tapi fokusnya ke sekarang. Saat ini apakah ada orang lain atau tidak, bukan nanti apakah akan ada orang lain atau tidak. Nah, di sini ini adalah kartu 9 cup. Kartu 9 cup ini adalah mengingatkan kita untuk melihat kembali. Kenapa kondisi ini terjadi? Kenapa dia bersembunyi? Kenapa dia berrahasia? Kenapa hubungan lain bisa masuk di hubungan kamu sama dia? Kamu harus juga introspeksi ke diri kamu. 9 cup di sini mengingatkan kamu untuk melihat juga ke dalam diri kamu. Apakah ada hal-hal dalam diri kamu yang juga bisa kamu perbaiki untuk hubungan yang lebih baik? Saat Jupiter main ke Pisces, di mana ini adalah Pisces dekan 2. Ini juga bercerita tentang bagaimana kamu membangun diri kamu. Jupiter membawa perkembangan ya. Bagaimana kamu membangun diri kamu, mengembangkan diri kamu untuk lebih baik, sehingga celah-celah untuk gangguan-gangguan hubungan ini nggak muncul dan dia nggak perlu berrahasia dari kamu. Karena selain dari sisi dia, dari sisi kamu pun ada yang menyebabkan kenapa dia akhirnya sampai berrahasia ya. Kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Kembali ya, tadi di awal kita ketemu sama kartu Lover, sekarang kembali sama kartu Ace of Cup. Kembali ke perasaan kamu, apakah kamu memang masih mencintai dia atau tidak? Itu benar-benar harus kamu resapi, harus kamu telaah lagi. Benar nggak sih kamu cinta dia? Karena jika memang kamu benar-benar cinta dia, benar-benar sayang sama dia, maka di sini ya hubungan ini sebaiknya diperbaiki. Jika ada rahasia, pelan-pelan diajak terbuka. Dalam artian ingat, harus siap terhadap jawaban apapun saat rahasia ini terbuka. Dan fokusnya ke sekarang ya, ke momen sekarang, bukan nanti. Dalam artian mungkin akan ada potensi ke depan dia berhasil, tapi jika belum terjadi, jangan paksakan bahwa sekarang kamu pasti berhasil, tidak. Apa yang kita baca mungkin saja bukan tentang kondisi saat ini, mungkin akan ke depan nanti. Paling nggak kita bersiap-siap saja terhadap apapun yang mungkin terjadi, bahkan yang terburuk sekalipun. Tapi jika mungkin saat ini momen sekarang dia sudah terbuka dan dia sedang terbuka, ya sudah. Oke, tapi jika memang ada rahasia, bersiaplah pada hal terburuk. Dan jika memang kamu mencintai dia, perbaiki, ajak sama-sama terbuka. Karena sebuah rahasia apapun dalam sebuah hubungan, baik dengan alasan yang paling positif sekalipun, ini nggak pernah baik ya. Oke, sampai di sini pembacaan ini. Semoga pembacaan ini bisa membantu untuk teman-teman yang memiliki seseorang yang dimana dia punya rahasia dan tidak pernah dia utarakan, tidak pernah dia bicarakan dengan berbagai macam alasan yang menurut versi dia adalah yang terbaik ya. Oke, sampai di sini pembacaan ini. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Untuk para sahabat yang baru pertama kali ke sini, ke channel Tarotku, bantu Tarotku, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.